Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Mitra Banten News. Nah, kali ini saya Selfie beserta rekan saya Agus Purwa. Dan kita berdua sudah kedatangan tamu ya, Kang Agus. Ya. Ada siapa di sini, Kang? Coba. Ada Kang Dede Suhendar selaku Ketua DPD Provinsi Banten, Gerakan Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia GMPRI ya. Dan Sekretaris GMPRI Provinsi Banten ini yang karismatik, Kang siapa? Ade Maulana. Kang Ade Maulana ya. Hari ini tamunya spesial banget ya, dari GMPRI, Gerakan Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia. Sudah ada Akang, AA atau Bapak? Akang, Oh, karena Akang. aku bisa tamu. Nah ya, dengan Akang Dede dan juga Kang Ade. Kesempatan ini yang mungkin kita mau bertanya-tanya atau menanyakan sekelumit tentang GMPRI ya, karena ini menarik sekali ya, Menarik organisasi pemuda dan mahasiswa yang sekarang memang sedang gencar melakukan aktivitas kontrol sosialnya sesuai dengan fungsinya. Nah, Kang Dede, berkaitan dengan GMPRI itu sendiri akan lebih fokus atau akan konsentrasi ke perihal apa? Menyikapi atau menyoroti tentang kondisi sosial masyarakat Banten saat ini. Yang pertama tentunya ketika berbicara tentang program GMPRI, kedepannya akan fokus ke arah mana? Sebetulnya GMPRI pertama dalam program yang sudah kita canangkan bersama dengan para anggota-anggota yang ada di DPD Provinsi Banten. Yang pertama adalah kita concern terhadap dunia pendidikan yang ada di Provinsi Banten yang harus kita akui ada sebuah kemirisan yang kita hadapi sama-sama dan ini menjadi tanggung jawab kita sama-sama. Berbicara tentang dunia pendidikan, harus kita akui bahwa kita bukan seorang pendidikan yang hanya peduli terhadap kondisi pendidikan yang ada di Provinsi Banten. Program kita saat ini yang harus kita realisasikan dan menjadi tanggung jawab kita bersama adalah kita punya program membuat 1000 rumah bacaan atau bagaimana supaya daya literasi untuk anak-anak dan remaja bisa meningkat. Itu satu PR kita, karena memang secara survei yang dilakukan oleh internasional ini sebuah kemirisan buat Indonesia. Nah, lebih spesifiknya mungkin ke Banten, karena ketika disurvei ternyata daya literasi Indonesia ini hanya 0,01%. Minat membaca? Minat membacanya. Kenapa? Karena memang sudah terdoktrin ya, sudah tersugesti dengan dunia digitalisasi yang digunakan secara tidak bijak. Itu sebetulnya program kami ke depan. Mudah-mudahan masyarakat, terutama anak-anak dan para regenerasi remaja bisa melek dalam berbicara tentang literasi. Apalagi kan di Banten ini Duta Baca Indonesia-nya tuh kan ada di Banten. Nah, ini sebuah kemirisan. Iya. Ironis ya? Ironis. Dan itu benar-benar deket banget ada di kita gitu. Betul, Iya. betul. Ada upaya-upaya coba mempertanyakan atau coba komunikasi dengan Duta Baca itu sendiri dari GMPRI? Rencananya bulan depan ini kita sudah mulai akan melakukan atau membangun komunikasi dengan Duta Baca atau dengan pegiat-pegiat literasi, bagaimana di Banten ini literasinya harus bisa lebih unggul daripada daerah-daerah yang lainnya. Ini keinginan kita, karena memang harusnya Banten ini paling tidak punya rate ketiga lah ya ketika berbicara Indonesia, satu penopang ibu kota. Tapi ketika berbicara tadi itu dunia literasi, dunia pendidikannya masih tertinggal dari provinsi lainnya. Walaupun kalau tidak salah Banten ini kan masuk kategori nomor 5 ya ketika berbicara tentang indeks pembangunan manusia. Nah, indeks pembangunan manusia ini sebetulnya parameternya adalah tentang literasi. Jadi jangan pernah berharap satu daerah bisa berkembang secara indeks pembangunan manusianya kalau literasinya kurang. Iya. Itu menjadi tanggung jawab kita sama-sama sebetulnya ke depan. Karena moto dari Duta Baca Indonesia itu Mas Gong, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Luar biasa ya. Kang Sekretaris nih, kembali ke Kang Ade. Kang Ade, apa pandangan Kang Ade tentang GMPRI itu sendiri? Kalau untuk pandangan GMPRI sendiri, kebetulan memang saya juga belum lama bergabung di GMPRI.
karena kebetulan kita rekan di lapangan. Alhamdulillahnya saya melihat sosoknya dulu, sosok kepemimpinan Pak Dede ini sendiri. Beliau dalam bergerak di bidang aktivis sendiri dan untuk memperjuangkan apa itu harus kemana GMPRI, dia tidak pernah berubah haluannya. Artinya masih konsisten. Nah, karena itu juga saya ikut bergabung. Alhamdulillah memang Pak Dede sendiri, Kang Dede ikut gabung siap, karena memang saya sudah kenal juga sama beliau, meskipun memang kenal juga belum lama, tapi saya sudah melihat karakternya sendiri, personalnya siap. Jadi memang untuk di GMPRI sendiri saya siap bantu untuk mensukseskan program. Hanya saja memang kan ada beberapa hal-hal yang itu kan intern kita ya, tapi tetap kita program 1000 rumah baca itu selalu akan kita sukseskan. Harus terrealisasi. Iya. Ini Kang Dede sendiri kan di sini sebagai ketua ya provinsi Banten. Yang kebetulan diamanahi. Alhamdulillah ya Kang. Sebelumnya udah ada organisasi yang pernah diikuti atau berkecimpung di dalamnya nggak? Kalau berbicara organisasi, alhamdulillah saya pada waktu itu sudah pernah menjabat sekretaris daerah untuk TTKKDH Kabupaten Serang periode 2012 sampai 2017. Alhamdulillah saya pernah berkecimpung di situ. Dan selain dari organisasi budaya itu, saya pernah juga pegang ketua organisasi advokasi rakyat Nusantara untuk daerah Kabupaten Serang juga. Dan kebetulan hari ini juga masih sampai hari ini saya pegang 2 organisasi. Yang pertama adalah Generasi Barisan Bersatu Indonesia atau Gerbas Indonesia. Kebetulan saya juga diamanahi sebagai ketua provinsi. Dan yang satunya ya sampai saat ini juga masih pegang organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, yaitu GMPRI. Kang Ade, menurut Kang Ade pandangan Ya, pemerintahan saat ini khususnya Kota Serang dalam menghadapi kondisi atau perubahan yang katanya bisa dibilang era digital seperti ini, apa upaya dan kesiapannya seperti apa? kesiapan dari pemerintah daerah sendiri. Ya, Kalau pemerintah daerah sendiri sih memang itu tidak terlepas dari program pusat sendiri. ya. Kalau program dari pusat sendiri, karena kita berbicara literasi, itu sudah ada dari Kementerian Kemdikbudristeknya sendiri sudah ada. Artinya saat ini ada program dari Kementerian Ristek sendiri itu sedang sedang mengukur, ada tolak ukur saat ini literasi dan numerasinya sendiri sampai sejauh mana tingkat baca anak, pemahaman konsep pembacaan itu dari tingkat SD sampai SMP. Hanya saja untuk di Kota Serang sendiri kita belum lihat, dan memang kita juga belum kaji ya gitu. Kalau untuk di tingkat Kota Serang sendiri gitu. Nah, berkaitan dengan program migrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Kominfo ya, itu kan migrasi TV analog ke TV digital. Sampai sejauh ini menurut pandangan selaku teman-teman aktivis yang mungkin sudah menganalisa sampai ke depan gitu kan, apakah program ini akan berhasil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat khususnya Banten, atau seperti apa nanti efeknya? Kalau untuk dari analog ke ini ya digital, kalau saya sih belum ikut perkembangan sendiri sih, kalau Belum ya, jadi saya konsen belum ke sana ya? Iya, belum Nah. konsen ke sana. Kalau untuk itu, jadi belum bisa komentar. Iya. Ya, lanjut aja deh Kang. Kayaknya yang lebih mengerti ini di sini Kang Agus ya. Jadi saya di sini hanya mendampingi saja sepertinya. Tapi tadi melanjutkan untuk TV analog ya, imigrasi dari TV digital ke analog. Dari analog ke digital. Menurut akang-akang di sini itu sisi positif dan negatifnya pasti ada dong. Nah, ya itu apa? Kalau berbicara tentang sisi positifnya, tentunya kita sebagai anak bangsa yang tidak boleh tutup mata ketika tentang teknologi. Ini menjadi sebuah poin buat kami sebagai anak bangsa, bahwa
memang pemerintah concern dan memikirkan bagaimana supaya anak bangsanya melek intelektual tentang teknologinya. Tapi ketika berbicara tentang negatifnya, sebetulnya ya, lebih tepatnya bukan negatif, tapi ada hal yang kurang yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Bagaimana pemerintah tidak maksimal dalam memberikan edukasi terkait dari analog ke digital tadi ya. Karena sebetulnya ilmu apapun itu, perubahan apapun itu, kebijakan apapun itu, kalau dilakukan secara baik, edukasinya bagaimana menggunakan analog menggunakan digital dengan baik, menggunakan teknologi dengan baik, karena ini juga bagian daripada kita harus mengikuti perkembangannya gitu. Kalau kita tidak begitu perkembangannya, maka kita tidak akan dianggap sebagai negara yang berkembang, tapi akan hanya dianggap sebagai negara maju. Kenapa disebut negara maju? Karena kita hanya mengikuti perkembangan, tapi tidak melakukan dan turut serta dalam perkembangan itu sendiri. Sebetulnya itu saja PR yang pemerintah adalah bagaimana konsistensinya secara maksimal memberikan edukasi terkait tentang plus minus dari analog ke digital itu sendiri. Itu sih sebetulnya konteks utamanya. Jadi ketika berbicara positif negatif kembali kepada individu, berarti harus ada edukasi yang dilakukan oleh pemerintah ya terkait dengan imigrasi analog ke digital. Langkah pertama pemerintah apa yang harus dilakukan? Saya tegaskan sekali lagi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengedukasi masyarakat terkait tentang imigrasi dari analog ke digital tadi. Kenapa? Karena tidak semua masyarakat Banten khususnya itu melek teknologi. Tapi ketika mereka diberikan edukasi secara baik dan konsistensi itu juga dipertahankan oleh pemerintah terkait tentang edukasinya, maka secara antusiasnya akan timbul dengan sendirinya masyarakat untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi tadi. Dan yang mungkin paling tepat itu pemerintah juga menturut sertakan para pemuda generasi penerus bangsa untuk dapat menyampaikan informasi itu sendiri, mungkin seperti itu ya kan? Karena gini, kami dari GMPRI sendiri punya program bagaimana bisa memberikan pertama adalah edukasi kepada masyarakat, yang kedua adalah memberikan supremasi kepada masyarakat, yang ketiga adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Nah sebetulnya ketika berbicara masalah 3 program tadi, tentunya ini membutuhkan nilai-nilai finansial yang tidak sedikit. Tapi bagaimana kami mengkonsep itu supaya program ini tetap berjalan, tapi tidak memberatkan dari sisi finansial keanggotaan kami. Nah tentunya kami bertanya kepada pemerintah yang diwakili oleh instansi atau institusi masing-masing yang memang sudah dialokasikan anggarannya oleh pemerintah, tapi mohon maaf harus kami katakan bahwa realisasinya tidak maksimal. Ini harus kita akui. Sesungguhnya dari berbagai macam instansi, institusi, baik kampus-kampus itu semua punya program penyuluhan edukasi pada masyarakat yang tidak dilakukan. Nah kami bergerak terbangun dari sebuah keprihatinan itu, bagaimana program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui instansi dan institusinya bisa terrealisasi dengan baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Biarkan kami menjadi kepanjang tanganan masyarakat untuk mengambil program itu agar bisa terrealisasi. Nah ini peran serta dari pemuda itu sendiri yang harusnya bukan menunggu diperintah, tapi apa yang mampu kita lakukan untuk bangsa ini. Karena kalau berbicara tentang tadi pertanyaan ke pemuda, jangan lupa dari dulu sampai sekarang dan sampai kita menutup mata berbicara kepada individunya, tanggung jawab perkembangan bangsa ini, maju dan tidaknya bangsa ini ada di tangan pemuda, bukan di tangan akademisi. Ini harus kita kedepankan, bagaimana tanggung jawab itu bisa mengambil porsinya sesuai dengan kewajibannya. Menurut saja. Jangan deh berkaitan dengan maraknya konten kreator yang dibuat oleh bangsa. Ada tidak pandangan atau hal-hal yang bisa dijadikan penilaian oleh Kang Ade itu sendiri berkaitan dengan hal positif dan negatif? Kalau hal-hal kreator itu sendiri kan karena sebagai unjuk diri, sebagai ekspresi ya dalam hal seninya sendiri, selama memang itu punya aturan
positif, itu sah-sah saja. Dan memang kalaupun memang positifnya nanti bisa berdampak pada perubahan yang lebih baik untuk bisa mendobrak ke arah yang lebih baik, kenapa tidak? Jadi kalau dilihat selama ini kebanyakan gimana konten kreator yang Hampir kayaknya kebanyakan ya tujuannya, jiwanya tidak ada, hanya bertujuannya untuk mencari sensasi saja. Meskipun memang tidak semua, masih ada gitu kan. Hanya saja yang muncul itu ternyata yang mencari sensasi yang lebih banyak. Nah, menurut Kang Ade sama Kang Dede di dunia politik maksudnya bisa mencari sensasi itu penting nggak sih? Membuat sensasi itu penting nggak sih? Boleh dijawab. Berbicara tentang hal politis, nah, mencari sensasi itu adalah hal yang harus kita lakukan bagi seorang pegiat politis. Kenapa? Karena elektabilitas itu juga akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan, antara lain adalah mencari sensasi tadi. Karena mencari sensasi itu adalah bagian daripada mengeksplor diri terkait tentang pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan kita yang berkaitan dengan politis. Hanya ada satu yang harus dilakukan oleh para pegiat-pegiat politis, dan saya juga punya amanat buat para konsumen politis ke depannya. Artinya jangan hanya berpikir siapa yang kita usung atau siapa yang sedang kita perjuangkan, jangan hanya berpikir bagaimana beliau supaya jadi. Ini salah satu pemikiran yang menurut saya keliru. Yang harus kita pertama lakukan adalah bagaimana mendewasakan calon konstituen dan masyarakat untuk berpikir dan mengedepankan sisi demokratisnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena harus kita akui sama-sama penerapan demokrasi dalam berpolitik di Banten khususnya belum sehat. Ini harus kita akui dan ini menjadi perhatian yang bersama-sama bagi seorang pegiat politis. Mereka hanya berpikir bagaimana jagoannya jadi, tapi tidak berpikir tentang kedewasaan bagaimana masyarakat bisa cerdas secara politis. Karena ketika berbicara tentang politis, tentunya orang pasti berpikirnya adalah tentang pemilihan. Apalagi Banten ini dalam waktu dekat hanya tinggal 3 tahun ya, jalan 3 tahun. Banten ini akan menghadapi kontestasi politis mulai dari kota, legislatif sampai provinsi. Dan tentunya kami berharap ke depan ketika berbicara tentang kontestasi politis, para konsultannya, para pegiat politisnya bisa mencerdaskan, bisa mendewasakan masyarakat dan konstituennya untuk berpikir objektif bahwa demokrasi ini harus tegak. Apa sih tegaknya demokrasi? Satu, mereka punya hak untuk memilih dan menentukan kepada siapa mereka menentukan pilihan. Nah, itu yang satu. Yang kedua, yang jarang diberikan edukasi, ya, jarang diberikan pengetahuan kepada masyarakat adalah ketika mereka sudah memilih, mereka punya hak politik untuk mengontrol kinerja daripada orang atau pilihan yang dia tentukan. Ini yang jarang diberikan edukasinya kepada para politisi. Kenapa? Mereka dipilih itu untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi, kegelisahan-kegelisahan dan masyarakat yang notabene adalah konstituennya, yang akhirnya ketika mereka jadi, mereka cukup ya sudah jadi selesai, mereka berpikir tentang dirinya, bagaimana mereka mengembalikan modalnya. Dan justru kami dari GMPRI pernah berpikir dan insya Allah akan kami lakukan bahwa ketika kita mau menjadikan diri kita sebagai kandidat peserta politis, bahwa nilai finansial itu tidak jadikan parameter utama. Yang kami jadikan parameter utama adalah kapabilitas seorang kandidat itu sendiri, bagaimana punya pandangan, punya keinginan untuk memajukan daerah. Ini yang harus dilakukan ketika berbicara tentang politik. Tapi berkaitan dengan anak amplop lake itu bagaimana kan Ade? Ya tadi jadi gini, berbicara ada amplopnya atau tidak kan gitu ya? Iya. Ya, karena memang tadi konsultan ketika ada kandidat yang mencalonkan diri, yang jadi parameter adalah finansial. Sehingga yang saya katakan, yang tadi kita bicarakan sebelum acara ini adalah
Jadi akhirnya bukan menjadi budaya, ya gitu, bukan menjadi budaya, tapi menjadi kearifan lokal akhirnya, menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena dedikasi terhadap demokrasinya tidak berkembang, tidak maju, dan tidak merubah paradigma tentang itu. Dan memang selalu begitu ceritanya. Dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, selalu begitu yang disampaikan atau yang tersampaikan. Apakah ini adalah bagian dari upaya dari politisi itu sendiri atau bagaimana? Atau harus seperti apa? Kalau bicara tadi ya tentang apa tadi yang disampaikan tentang kebiasaan. Sebetulnya kebiasaan itu bisa hilang kalau kita mampu mengedukasi dengan kebiasaan yang baru. Berarti harus mencetuskan ya harus hal-hal yang baru. Nah itu saya harap bisa dimulai dari GMPR ini. Kami concern ke arah sana. Kalau bicara itu, kebetulan alhamdulillah saya pernah beberapa kali juga diminta untuk jadi tim pemenangan dari kandidat baik wali kota sampai ke desa. Bahkan saya katakan jangan bayar saya, tapi tolong setiap ada momentum, setiap ada acara, saya hanya minta satu, berikan saya mikrofon. Mungkin orang-orang bertanya, kenapa kok orang minta bayaran tapi seorang Dede hanya minta mikrofon? Karena tanggung jawab saya adalah bisa mengedukasi masyarakat, bisa mengedukasi calon konstituen bagaimana Anda memberikan hak suara Anda yang tepat, dan setelah itu Anda mempertanggungjawabkan untuk mengontrol siapa yang Anda pilih, baik atau tidak pekerjaannya itu. Nah harus ada banyak orang yang berpikir seperti itu, jangan sampai ini menjadi niat yang berhenti, menjadi tujuan saya secara pribadi yang dihentikan oleh orang-orang yang memang punya pandangan tidak baik terhadap apa yang saya akan lakukan. Politik masih berbicara tentang menang dan kalah, kehormatan atau hal-hal yang lainnya. Ini agak-agak miris ya, kan ada yang mungkin kita semua teman-teman tahu. Apakah akan ada generasi-generasi baru yang bisa terlahir dari pemikiran GMPR itu sendiri untuk bagaimana bisa mengikis hal-hal yang bersifat kearifan budaya lokal tersebut yang tadi dibicarakan? Selama kita concern dan tidak berbelok atau berbalik haluan, insya Allah itu akan timbul. Selama GMPR masih konsisten. Dan harus. Dan saya dalam MOI ini sama Pak Ketua, saya kan dampingin. Tapi ketika Pak Ketua sendiri ternyata berubah haluan, berbeda ideologi sudah berubah, saya akan balik kanan. Kami bersatu untuk kebaikan, untuk merubah paradigma selama ini ada. Nah, selama itu memang tujuannya baik, kenapa tidak? Saya dampingin. Itu memang saya sudah sampai. Saya ingin katakan kepada rekan, konsep saya pertama adalah ketika kita menyampaikan apa yang harus disampaikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bu Sarah adalah beliau satu penamuran, sampaikan mulut pahit. Karena itulah modal bagi seorang aktivis. Jangan pernah terintervensi oleh hal-hal yang memang bersifat pragmatis. Karena inilah pertaruhan bagi seorang aktivis mampu tidak mendirikan sebuah keidealisan itu bagi pelaku itu sendiri. Ya, kontroversial berkaitan dengan kontrol sosial dan kontrol finansial ini selalu sering terjadi di lapangan pada faktanya. Bagaimana GMPRI menyikapi anggotanya jika terjadi seperti itu? Saya secara tegas kepada rekan, GMPRI bukan tempat mencari sisi finansial, tapi bagaimana bisa mengabdikan diri untuk mewakili daripada keinginan dan aspirasi masyarakat. Karena berbicara tentang aspirasi bukan hanya saja menjadi kewenangan seorang legislatif atau eksekutif, tapi kita sebagai anak bangsa yang punya pemikiran secara perspektif tentunya punya tanggung jawab menampung dan menyerap aspirasi masyarakat, dan kita sampaikan aspirasi ini kepada pemangku kebijakan yang bisa merealisasikan aspirasi itu. Jadi itu sebetulnya tanggung jawab yang tidak, artinya baik eksekutif, legislatif, dan kita sebagai pegiat kontrol sosial juga punya tanggung jawab yang sama sebetulnya. Hanya berbicara siapa policy makernya, ini yang menentukan aspirasi ini akan sampai dan direalisasikan lebih. Selain rencana untuk 1000 rumah baca, GMPRI sendiri dalam waktu dekat ini akan melaksanakan aktivitas apa?
pertama, aktivitas kami masih concern terhadap memberikan edukasi, supremasi, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Selanjutnya kita coba berkeinginan akan melakukan atau mengadakan satu acara panggung yang mudah-mudahan bisa terrealisasi dan mendapat dukungan dari berbagai macam unsur dan elemen, bahwa apa yang kami lakukan semata-mata hanya ingin mengangkat Banten, berbicara tentang ekonominya, berbicara tentang budayanya, berbicara tentang politik, berbicara sosial dan yang lainnya, karena memang ini menjadi PR kita sama-sama, bahwa Banten harus maju sesuai dengan sejarahnya. Merdekanya Indonesia ini salah satunya adalah delegasi dari Banten, bagaimana kita bisa mempertahankan itu, mempertanggungjawabkan delegasi tentang kemerdekaan itu sendiri. Selaku insan TV, Mbak Selvi Kanesia ini kan tentunya banyak malang melintang di dunia pertv nasional. Malang. Apa menurut Mbak V atau pengalaman seperti apa yang sudah didapatkan untuk mewakili putra daerah sebagai putra daerah Kota Serang itu sendiri? Untuk dibawa ke kancah nasional maksudnya, atau gimana? Yang mewakili dari Kota Serang sebagai insan TV, apa pandangannya dan bagaimana seharusnya? Kalau menurut saya sendiri sih, sebetulnya kalau dari pemerintahan Provinsi Banten kurang membidik insan-insan entertain untuk memperkenalkan pariwisata dari Banten ini, karena yang mereka tahu di luar sana Banten itu masih tentang dunia hitam. Tanah Jawa. Nah, karena tanah Jawa kayak dari mana, dari Banten, udah kayak gimana itu tuh Kang, yang padahal kan banyak loh di Banten ini gitu kan, bukan hanya karena dunia itunya saja. Dan di sana saya coba memperkenalkan nih, Banten itu nggak seperti itu loh gitu, banyak sisi sejarahnya yang benar-benar dari keilmuannya tuh tinggi ya. Karena di Banten ini ada rumah dunia. Rumah dunia itu yang memang literasinya tinggi ya Kang ya. Salah satunya saya murid dari rumah dunia yang pertama. Ya, saya juga besar di rumah dunia. Kebetulan mungkin kalau dari Kang Deden ini dari literasinya, saya dari Banten Star-nya. Dulu ada Gong Media Cekawal. Terus tadi gimana pertanyaannya, saya jadi lupa. Pandangannya? Pandangannya Ya. tentang Dengan program-program Dengan- TV yang ada. aduh, dengan program-program TV yang ada sekarang, saya jujur aja saya nggak pernah nonton TV sekarang. Nontonnya YouTube sekarang? Nonton YouTube. karena saya bukannya mengecilkan pekerjaan saya sendiri ya. Untuk generasi muda tuh dirasa kurang ya, gitu. Edukasinya kurang banget, jadi banyak yang nggak masuk. Kalau untuk saran dan ya kurang lah. Lebih baik ya mudah-mudahan dari GMPR ini bisa, mungkin ada suatu program nanti yang bisa ditonton ya kan, untuk benar-benar anak-anak minat membacanya tinggi gitu kan, sosialnya juga tinggi, karena sekarang sosial anak-anak kan berkurang. Bukan apa-apa, contoh kecilnya aja, orang jatuh diketawain. Dulu orang jatuh berburu dong, kita bantuin, sekarang malah diketawain. Empatinya sudah. Nah, itu dia, itu yang salah satu yang Pertanyaan saya, kesalahan siapa itu? kesalahan kita semua lah. Kebetulan kan sepertinya yang membuat konten itu kan pertama tuh ingin terkenal. Nah itu dia, mencari dan membuat sensasi yang salah. Dan akhirnya jadi terus menerus ya, jadi keterusan. Akhirnya jadi Apa yang salah? penderitaan orang lain itu menjadi olok-olokan yang menyenangkan. Nah iya, itu dia, itu yang udah miris banget. Dan itu juga dilakukan oleh para politisi kita. Seperti Wah. itu ya kan. Ketika ada orang jatuh, mereka lebih cenderung bagaimana mereka menunjukkan sisi bahwa lo nggak bisa ngelain gue. Padahal bisa pura-pura care gitu, pura-pura sedih kan, tapi tidak dilakukan itu. Apa yang mereka lakukan itu penuh retorika sebetulnya. Tapi ketika mereka melihat rekan perjuangan jatuh, mereka tidak berretorika kembali, tapi menunjukkan jati dirinya bahwa ini loh jati diri saya ketika ngejek orang ini. Kang Ade,
Banten, Jakarta, dan Jawa Barat itu kan sangat menempel secara geografis. Tapi kenapa seolah-olah Banten tidak bisa Mengejar dalam apa ya? banyak hal. Ini dulu nih. Banyak hal dari Banyak hal. pembangunan, dari kreativitas, dari hal-hal yang lain. Kenapa? Ada apa dengan sumber daya manusia Banten? Bicaranya berat nih kalau bicara. Iya, padahal SDM Berat nih. kita nggak kalah loh Iya. dengan SDM yang Artinya ibu kota. berbicara. Tapi kita harus akui dulu ya. Iya, iya, Ya. Setuju tidak? setuju. Jadi gini, harus kita Berat. akui pertama adalah kita akui ketika berbicara tentang Jawa Barat dan Banten ini satu kesatuan yang terkorelasi yang tidak bisa dipisahkan ya. Banten sebelum merdeka menjadi satu provinsi, Banten ini menjadi masuk dalam kategori provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Yang harus kita akui, ibu kota Jawa Barat itu adanya di Jawa Barat sekarang, bukan ada di Banten. Di Bandung. Nah, ya, secara geografis pembangunannya Akan hal berbeda kalau ibu kota Jawa Barat waktu itu di Banten. pasti berbeda. Itu sudah jelas, artinya mereka akan lebih mengutamakan pembangunan yang ada di ibu kotanya ketimbang di daerah kota. Tapi kan sekarang masing-masing sudah punya ibu kota daerahnya, tapi masih tetap berbeda. secara warisannya, artinya secara pembangunan Jawa Barat ini lebih terlanjur maju dulu. Sudah Secara terlanjur pembangunan atau secara indeks pembangunan manusia juga lebih maju terlebih dahulu. Karena Banten ini majunya baru setelah pemekaran dari Jawa Barat, secara dampak kemajuan juga pasti akan berbeda. Berbicara tentang senioritas dengan junioritas, seperti itu tidak jauh, artinya seperti itu konsepnya. Berarti bisa diartikan Banten kalah start. Oh jelas. Tapi jangan kalah finish tentunya. Oh, betul. Karena target kita sama-sama, kita sebagai putra daerah Banten saya katakan tadi di awal adalah harus bisa menjadi provinsi parameter untuk daerah provinsi yang lainnya. Menarik sekali. Mbak Fit, barangkali ada yang masih penasaran untuk ditanyakan kepada teman-teman GMPR. Kayaknya untuk sekarang cukup dulu ya kan. Biar nanti kita ngobrol dulu di belakang dan pertemuan selanjutnya mungkin akan lebih memanas lagi ya. Ya, Sekarang masih pemanasan, Ya. belum begitu panas. ya. Nanti mungkin setelah deklarasi masing-masing daerah, karena saya dengar Iya. GMPR ini dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan deklarasi, betul? Nah, GMPRI di Banten ini dari tahun berapa, Kang? Di Banten ini tahun 2021 kalau pengukuhan. Kalau pengukuhan. Kalau diberikan mandat, kami dari tahun 2019 diberikan mandat, hanya memang pada waktu itu saya masih berpikir secara capability saya belum mumpuni gitu, berpikir begitu. Artinya saya lebih cenderung mendorong siapa yang mempunyai kemampuan lebih daripada saya. Dalam waktu 1 tahun itu memang kami belum bentuk secara kepengurusannya dan infrastruktur di daerah-daerah juga belum bentuk. Karena satu itu tadi kami berpikir masih ada orang yang mempunyai intelektualitas untuk memajukan GMPRI lebih daripada saya bicara capability-nya. Hanya karena dengan dorongan rekan-rekan dan memang pada saat itu juga seorang ketua umum menginginkan tetap saya maju, ya dengan bismillah akhirnya saya maju pada tahun 2021 dan dikukuhkan oleh ketua umum di SER. Dan tentunya keterisian dari kabupaten dan kota pun sedang kami coba konfirmasikan atau kita komunikasikan. Tapi untuk kota Serang sepertinya ini sudah ada kandidatnya ini, Ketua. Pertama, karena memang ketika berbicara tentang kepengurusan atau infrastruktur yang kita buat di Provinsi Banten, kami ingin pengurusnya satu mempunyai si idealis yang baik. Itu satu. Karena ketika berbicara tentang idealisme, saya sampai saat ini pun belum percaya ada orang idealis. Tapi ketika berbicara tentang idealisme, saya masih yakini ada orang-orang yang masih berusaha untuk menjadi orang idealis. Itu saya masih yakini. Dan ketika tadi disampaikan oleh Pak Agus tentang kepengurusan di tingkat kota dan kabupaten, kami beberapa kali melakukan konsolidasi di daerah-daerah dan memang ada beberapa yang berminat, tapi secara capability-nya tadi saya ingin ketika berbicara capability-nya si pengurus tersebut bisa membangun daerahnya, bisa membangun secara pribadinya dan bisa membangun secara keanggotaan dan strukturalnya. Nah, kalau berbicara tentang kota Serang,
kami juga membangun komunikasi dengan seseorang yang memang kami anggap punya kapabilitas dan berusaha untuk menjadi orang idealis, dan secara prestasi beliau juga sudah menunjukkan bahwa beliau ingin mengangkat satu daerah untuk bisa dikenal di kancah nasional. Dan saya memberikan amanah itu kepada seorang putra daerah yang insya Allah tidak salah pilih dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi, dan mudah-mudahan juga bisa mencetuskan regenerasi yang berkualitas, berbicara tentang seni, pendidikan dan yang lainnya, karena memang ini tujuan kita. Kalau untuk Kota Serang, insya Allah kami amanahkan kepada seorang saya. Nah, ini yang depan saya. Waduh, di sini loh. Ya, ya ada lagi? Cukup. Ya, tadi Mbak Selvi yang kami putuskan untuk menjadi ketua dari Kota Serang yang membuka kegiatan kami hari ini, dan saya Agus Dewa yang akan menutupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.